Akhirnya akibat postingan itu, orang yang melakukan sesuatu perbuatan yang melawan hukum, patut diduga melakukan perbuatan melawan hukum, itu akhirnya mendapatkan tindakan hukum. Barusan ya? Iya barusan. Waduh, ini rame nih ya. Kok tiba-tiba saya kasih komentar atas laporannya dia kan. Oke, silakan. Ya, tanggapannya gimana tuh tentang Apaan sih lampu? Wenda tiba-tiba muncul baru 3 hari yang lalu sih bikin LP melaporkan akun karena merasa terganggu, terutama anak-anak dan keluarganya. Oh, tiga hari yang lalu S 26 bikin LP. bikin LP. Hari ini Iya. tambahan bukti. Hari ini tambahan bukti. Oke. Yang dilaporkan akun. Iya, Ya, beberapa akun terkait dengan masalah pencemaran nama baik. pencemaran nama baik ya. Artinya kan seperti yang saya katakan bahwa hak semua warga negara itu untuk melakukan upaya hukum ya. Kalau mereka melihat bahwa ada aspek-aspek hukum yang mungkin dilanggar oleh pihak-pihak tertentu. Jadi kalau misalnya kemudian S menganggap ada pihak-pihak tertentu dan pihak-pihak tertentu itu adalah akun-akun yang menurut dia itu sudah melanggar aturan hukum yang berkaitan dengan masalah pemberitaan atau postingan yang di situ ada anaknya, saya kira itu adalah suatu hal yang sah-sah saja dari segi dia ingin membuat laporan. Nah, tapi kalau mengenai masalah substansinya, saya kira itu akan kembali kepada pihak penyidik ya. Karena kalau misalnya kami melihatnya, ya kalau ditanya kami melihatnya itu, kenapa tidak buat laporan juga? Kan di situ ada anak-anak dan Ruben selama ini adalah orang yang konsens untuk memperjuangkan jika anak-anaknya itu diganggu di media sosial, ya. Nah, kenapa kami tidak melakukan hal itu atau Ruben tidak menyampaikan hal itu kepada kami untuk melakukan upaya hukum? Karena kami melihat bahwa apa yang disampaikan oleh konten-konten oleh netizen itu menurut kami adalah penyampaian informasi, ya, penyampaian informasi berkaitan dengan masalah dugaan adanya eksploitasi anak, ya. Dan hal itulah yang memicu mungkin kemarahan-kemarahan dari banyak masyarakat akibat adanya dugaan eksploitasi anak dan kemudian adanya dugaan statement-statement yang merendahkan ayahnya anak-anak, ya. Jadi kami melihatnya bahwa itu adalah support, ya, support dari netizen ketika dia melihat sesuatu yang menurut dia ada ketidakadilan, ya. Jadi itu yang membuat kami mungkin tidak akan memilih cara yang sama kepada akun itu seperti apa yang dipilih oleh S, ya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat pasal-pasalnya kan ini bicara mengenai masalah mentransmisikan suatu informasi atau data tanpa izin atau tanpa hak, ya. Nah, sebenarnya kan kalau misalnya kita lihat dari dari kebiasaan orang bermedia sosial, banyak postingan-postingan yang sudah masuk di area publik, kemudian ini di-repost ulang, ya, di-repost ulang. Karena tanpa ada repost itu sebenarnya datanya juga sudah menjadi data digital. Tidak digital yang artinya siapapun orang mungkin bisa melihatnya karena sudah ada, ya. Jadi kalau misalnya kemudian dimention lagi supaya untuk reminding lagi, kemudian di repost lagi dan kemudian dianggap itu sesuatu hal yang melanggar aturan hukum atau misalnya kemudian dianggap itu mengganggu privasi anak-anaknya, saya kira itu sah-sah saja. Tapi kalau menurut kami sih ya itu belumlah dapat dikatakan sebagai suatu kejahatan menurut pendapat kami, ya. Karena niatnya itu kan jelas bukan niat untuk menjatuhkan nama baik seseorang, bukan niatnya itu untuk menyerang kehormatan seseorang, niatnya bukan ada hal-hal yang lain, niatnya hanya ingin mereminding bahwa ada jejak digital yang seperti ini, ya, ada catatan-catatan yang seperti ini. Nah, dan kalau misalnya kemudian ada data-data yang kemudian itu dipakai sebagai pengingat bahwa ada satu perbuatan yang patut diduga itu adalah perbuatan yang melawan hukum, dalam hal ini eksploitasi anak, menurut kami di mana salahnya? Ya, coba kita bayangkan, misalnya kemudian ada orang yang memviralkan
atau merekam suatu kejadian, ya, dan kemudian itu dia posting, dan akhirnya akibat postingan itu orang yang melakukan sesuatu perbuatan yang melawan hukum, patut diduga melakukan perbuatan melawan hukum, itu akhirnya mendapatkan tindakan hukum karena postingan tersebut, karena video yang disebarkan tersebut. Apakah kemudian orang yang kemudian dikenai sanksi hukuman itu boleh melaporkan orang yang menyebarkan video itu sehingga ada penegakan hukum mengatakan bahwa kamu sudah salah karena telah mentransmisikan, telah menginformasikan suatu data tanpa izin dari saya sebagai orang yang ada di dalam video tersebut. Ya, itu akan jadi seperti itu ranahnya. Nah, jadi sama seperti hari ini kan kita tahu bahwa ada suatu bukan ajas ya, tapi suatu ucapan itu misalnya bahwa no viral no case. Dari kata-kata no viral no case artinya banyak sekali perkara-perkara itu yang kemudian menjadi suatu perkara yang terjadi penegakan hukum karena diawali dari postingan, mulai dari video yang diposting di media sosial, betul ya? Nah, jadi kita juga harus melihat, kami maksudnya bukan kita ya, kami melihatnya bahwa hal ini mungkin seperti itu ya, sehingga kami sangat terbantu juga itu misalnya ada informasi-informasi itu. Tapi kalau misalnya kemudian ada pihak-pihak yang merasa itu adalah suatu perbuatan melawan hukum yang layak untuk dilaporkan kepada pihak kepolisian, kami menghormatinya karena itu adalah pilihan, tinggal nanti tergantung bagaimana proses pembuktiannya di kepolisian. Kami kira seperti itu. Bang, berarti ini semakin memperkuat nggak sih untuk Ruben ini memang mengambil hak asuh anak itu sebaiknya membuat angin segar gitu Bang? Ini kan dengan anak-anak. Seperti yang kami sampaikan berkali-kali itu kan bahwa upaya Ruben untuk melakukan upaya hukum untuk mengambil hak asuh anak itu kan dari kemarin itu kan bukan dilandaskan karena semakin ramainya berita ini, bukan juga karena adanya informasi-informasi yang diberikan oleh masyarakat atau netizen, tapi sebenarnya kan ini sesuatu hal yang memang Ruben sendiri menyaksikan langsung tayangan-tayangan itu, live itu, dan Ruben sendiri sudah memberikan pesan kepada S agar itu tidak dilakukan. Apa yang tidak dilakukan itu? Agar jangan melibatkan anak-anak dalam live tersebut. Apalagi mengajak dia untuk ikut bersama dalam mempromosikan produk-produk yang diperjualbelikan dalam live tersebut. Ini kan memang sebenarnya kan sudah pernah disampaikan oleh Ruben kalau menurut Ruben seperti itu. Sebelum ini menjadi membesar dan mendapat perhatian dari masyarakat, dan masyarakat akhirnya menggali data atau jejak digital dan kemudian memposting ulang adegan-adegan yang menurut mereka itu adalah rawan, ya. Ini kan sebenarnya kan sudah, dan itu yang membuat Ruben juga semakin mantap sih sebenarnya untuk melakukan upaya agar hak asuh itu dapat diambil oleh dia, karena dia merasa anak-anak tidak berada dalam lingkungan yang aman, dan kemudian dia juga tidak mendapatkan haknya untuk berkumpul 2-3 hari dalam 1 minggu. Jadi artinya apapun yang terjadi hari ini bukan itulah yang menjadi landasan pemikiran tindakan Ruben untuk mengambil hak asuh itu. Jadi ya silakan saja, meskipun ada laporan apakah itu memperkuat, ya kita lihat saja nanti. Tapi yang pasti keputusan itu diambil bukan dilandaskan karena ada hal-hal seperti itu. Ya, tapi kalau misalnya dikatakan bahwa informasi itu semakin meneguhkan bahwa memang ada dugaan pelanggaran itu tadi, artinya yang dianggap Ruben sesuatu yang tidak patut itu, karena dia pesan anak jangan dilibatkan karena menurut Ruben itu adalah eksploitasi anak, ternyata ini diaminin oleh banyak orang yang kemudian menyampaikan pendapatnya melalui postingan-postingan media, melalui beberapa akun tadi itu. Nah, kalau memang misalnya kemudian akun itu dilaporkan karena dianggap melanggar ketentuan perundang-undangan, saya kira itu haknya dia. Tinggal tergantung nanti bagaimana proses pembuktiannya. Berarti itu adalah salah satu ketakutan Ruben ya. Makanya dia anak jangan dilibatkan, dan akibatnya sekarang anak-anak mulai terganggu ya, berarti 2 hari itu udah dipikirin. Iya,
Kan makanya begini, anak-anak terganggu itu kan kalau anak-anak melihat media sosial. Sekarang kan tinggal kita perlu pertanyakan, apakah anak-anak itu selama ini aktif memegang gadget sehingga dia bisa melihat apa yang terjadi saat ini, sehingga akhirnya kemudian terganggu dengan pemberitaan-pemberitaan yang berkaitan dengan mereka, atau dari mana anak-anak ini tahu informasi dari orang lain? Ini kan juga perlu diperjelas. Karena kalau nanti misalnya ternyata anak-anak ini tahu sendiri dari informasi-informasi yang mereka dapat dari gadgetnya mereka, kalau dari sisi kami bertanya, kalau segitu aktifnya anak-anak menggunakan gadget, memegang handphone, kenapa WA ayahnya dibalas sedemikian lama? Kan jadinya ke sana jadinya. Nah, kalau ternyata memang anaknya tidak memegang handphone sesering yang kita bayangkan, sehingga dia ngerti ada situasi yang seperti ini yang memberikan gangguan kepadanya, berarti anak-anak ini dapat informasi tentang hal ini dari mana? Kan begitu. Apakah betul anak-anak yang terganggu, atau ada orang dewasa yang terganggu karena hal itu artinya seperti menelanjangi diri sendiri, kan begitu. Jadi ini yang mungkin nanti dengan adanya laporan ini akan bisa semakin didalami dalam suatu proses yang fair dan objektif. Sejauh mana ini perjuangan untuk mengambil hak asuh anak? Kalau masalah perjuangan untuk mendapatkan hak berkumpul bersama anak-anak ini kan sebenarnya kan sudah kita mulai setelah perceraian itu diakhiri melalui putusan pengadilan, dan ada Akta 39 itu yang mengatur tentang pembagian waktu. Jadi sebenarnya sudah kita mulai dari ruang tertutup, ya, sebelum ada situasi yang ramai seperti ini. Dan kemudian ketika ini sudah semakin ramai, ya kita tetap konsisten melakukan upaya itu, sebenarnya upaya pendekatan kepada orang yang mendapatkan hak asuh itu. Nah, tapi kan situasinya kan tidak segampang yang kami bayangkan, karena sudah ada perjanjian, harusnya kan itu tidak serumit ini. Nah, ditambah lagi dengan peristiwa-peristiwa yang berkembang, adanya situasi yang Ruben merasa anak-anaknya kok dilibatkan dalam suatu pekerjaan yang tidak seharusnya anak-anak ini dilibatkan, dan dianggap ini melanggar hak anak dan eksploitasi, dan ada juga peringatan atau teguran tapi tidak diindahkan, dan kemudian ini menjadi pusat perhatian dari masyarakat tentang pola asuh, ya, pola didik. Apalagi lingkungan orang tuanya itu kan, lingkungan dewasanya itu kan suka sindir-sindir kan begitu ya. Bagaimana mental anaknya kalau kemudian selalu orang tuanya disindir-sindir kan gitu, ayah kandungnya. Nah, ini membuat Ruben seperti yang tadi saya katakan, mulai melangkah lebih jauh lagi dari ruang tertutup itu untuk berkonsultasi dan kemudian melakukan pengaduan dugaan pelanggaran hak tadi itu di KPAI. Ini kan langkah pertama nih. Nah, langkah stepnya itu kan seharusnya memang adalah mendaftarkan gugatan hak asuh anak yang sudah selesai. Hanya saja karena setelah dari KPAI itu Ruben langsung umroh, dan mungkin dia juga tidak ingin terganggu dengan masalah itu sehingga mengganggu konsentrasi ibadahnya, dan kami juga tidak mau mengganggu itu. Makanya sampai hari ini kami masih menunggu konfirmasi itu. Jadi kalau benar Ruben mengatakan dari tempat dia beribadah daftarkan, kita tinggal daftarkan. Apakah menunggu Ruben kembali? Maka tunggulah sampai Ruben kembali pada tanggal 1 Juli ini. Kira-kira apa yang dia sampaikan. Kalau dia bilang, oke bang, kita sudah baca, sudah paham, jalan, kita jalankan di tanggal 2-nya. Kalau misalnya Ruben mengatakan karena ada pertemuan di tanggal 11 ini, ya joint meeting seperti apa yang disampaikan oleh kuasa hukum S, ya kita akan tunggu di tanggal 11 Juli ini. Nah, jadi saya kira ini sudah mulai ada, sudah ada ya, artinya itu tahapan-tahapan langkah yang akan dilakukan. Artinya persiapan untuk menggugat itu lainnya sudah matang ya bang? Bukan lagi persiapan, sudah tinggal daftar. Ya jadi kan artinya kan sudah lebih maju ya. Kalau kemarin kan kita mulai persiapan final draft, ini tinggal daftar aja. Begitu Ruben bilang daftar. Intinya menunggu Ruben pulang. Ya, karena bagaimanapun kan bukan kami yang menentukan hal ini kan, tapi adalah klien kami. Karena kalau enggak nanti seolah-olah persoalan ini adalah persoalan kami secara personal, padahal kami kan tidak terlibat secara personal.
kami melakukan ini kan hanya gara-gara untuk mempertahankan kepentingan hukum klien kami yang hari ini dilanggar. Bang, bisa jadi juga klaim itu batal setelah tanggal 10, bisa jadi? Kalau misalnya tanggal 11 itu pembicaraan itu artinya ada komitmen, bukan hanya komitmen lisan, tapi dibarengi dengan tindakan dan perbuatan nyata, ya mungkin saja gugatan itu juga tidak perlu dilakukan. Karena kan kalau misalnya gugatan itu dilakukan kan sebenarnya kan ini hanya mengenai masalah hak asuh anak tadi itu. Ya kalau misalnya kemudian ada kesepakatan, misalnya kemudian dalam tanggal 11 itu dikatakan ya udah gak apa-apa, anak-anak boleh ikut kamu saja misalnya seperti itu. Tapi gak bagi waktu ya ke saya sebagai ibunya, artinya kan kita kan nggak perlu mengajukan gugatan. Ya, nah hanya saja memang itu kan tidak boleh hanya sebatas ucapan saja, tidak boleh hanya sekedar tulisan saja. Kami mau itu dinyatakan dalam perbuatan yang nyata. Karena kalau berdasarkan ucapan dan tulisan itu sudah ada di tahun 2024 gitu loh. Dalam Akta 39, sesuatu yang diucapkan, sesuatu yang sudah diokekan, dituangkan dalam akta notaris, Akta 39 tentang pembagian waktu, tapi tidak dinyatakan, tidak dilanjutkan dalam perbuatan yang nyata. Jadi joint meeting ini pun kami maunya adalah apapun hasil keputusannya yang mungkin disepakati, itu harus ditindaklanjuti dalam tindakan nyata. Ya, jangan sampai nanti misalnya kemudian ini ada joint meeting. Terus kemudian tapi tidak memberikan suatu efek yang nyata. Buat apa? Ya. Kita akhirnya sudah sepakat bahwa ini begini-begini. Itu juga akan menjadi sia-sia kalau tidak ada tindakan yang nyata. Kan begitu. Jadi yang kami butuhkan ini adalah realisasi dari apa yang dijanjikan dan disepakati. Jangan terulang seperti tahun 2024 sudah ada pernyataan tentang pembagian waktunya, diatur, tertulis, akta notaris, tapi tidak ditindaklanjuti dengan perbuatan nyata. Itu berarti kan omong kosong atau omong-omong. Nah, kita nggak mau yang omong-omong, kita mau yang real. Ada lagi? Bang, kalau gue udah tahu belum sih bang? Nggak tahu ya, belum tahu ya. Belum tahu sepertinya. Karena kalau misalnya tahu pasti akan info ke abang ya. Ini belum ada info apa-apa. Ya. Oke, cukup. Terima kasih, Bang. Itu persiapan tanggal berapa enggak? Tanggal 11 kira-kira nih bang, jadi nggak nih pertemuannya nih bang? Persiapan tanggal 11 itu ya kami harus menjaga kesehatan kami agar tidak ada halangan untuk hadir di tanggal 11. Karena kalau masalah materinya kita sudah paham. Materinya kan kita sudah tahu. Ya, karena itu item yang mengulang dari apa yang sudah disampaikan di Akta 39 berkaitan dengan masalah pembagian waktu anak itu, kemudian masalah nafkah. Ketiga adalah masalah gini kan gitu. Ya paling kalau masalah nafkah kita tinggal bilang aja real nafkahnya anak-anak ini berapa sih sebenarnya kan gitu. Terus kemudian kita akan mencari tahu kemarin sampai 200 sekian juta itu menurut mereka itu wajar nggak gitu? Apakah memang masih kebutuhan anak-anak apa? Tidak, ini kan harus ada pertanyaan seperti itu, termasuk ya tentang pembayaran kartu kredit yang 50-50 itu karena Ruben juga perlu tahu kemana itu 50-50-nya, untuk apa itu 50-50-nya kan begitu ya, karena ini juga belum disampaikan, jadi mungkin ya kita lihat nanti bagaimana hasilnya. Ya jadi kalau persiapan materinya kita sudah tahu, tinggal kesehatan saja. Ruben siap bertatap muka dengan ibu anak-anaknya? Kita lihat apakah ada hidayah setelah umroh ya, karena artinya Ruben ingin sekali untuk misalnya bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik ya, tapi Ruben enggan kalau misalnya pertemuan itu akan menimbulkan perdebatan ya. Ruben sekarang setelah rajin beribadah dia sepertinya mengurangi dia tidak terlalu suka yang namanya itu ada gesekan atau keributan. Nah makanya saya bilang tadi itu mudah-mudahan ada hidayah yang setelah dia kembali dari umroh sehingga ada keputusan yang nyata apakah dia akan ikut atau mungkin akan cukup diwakilkan kepada kami sebagai kuasa hukumnya. Ada nggak ada Ruben tetap akan ada pertemuan tanggal 11 walaupun antar pengacara ya bang?
Ya, artinya kan untuk menunjukkan etika baik kami kan artinya ya ada undangan ya kita hadir lah kan gitu. Ya. Ya. Siap, terima kasih bang. Terima kasih. Terima kasih banyak. Silakan naik yuk. Sila wawancara memang biasa banget. Tapi kan